Shalom, keluarga Saat Teduh yang sangat saya kasihi dan yang selalu saya doakan. Apa kabar? Tentu semuanya baik-baik ya. Tuhan Yesus baik bagimu. Sungguh suatu sukacita yang teramat besar kalau kita bisa menikmati firman Tuhan dan mengalami jamahan Tuhan sekali lagi lewat Saat Teduh ini. Saat kita berani memberi waktu untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan berkat-Nya. Haleluya, Tuhan itu baik. Bagi yang memiliki permohonan doa, bisa dituliskan di kolom chat, dan nanti akan kami doakan setiap doa-doa yang masuk, dan biarlah hari ini giliran saudara yang akan mengalami mujizat Tuhan dan pergumulan Anda akan Tuhan jawab. Mujizat Tuhan itu nyata bagi saudara, yang penting beriman dan tetap percaya kepadanya. Puji Tuhan. Catat di buku, tema firman hari ini adalah memahami rasa takut dan solusinya. Adakah hari-hari ini Anda dilanda rasa takut? Hari ini Tuhan akan memberikan solusinya. Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Garis miring. Ada 3 jenis ketakutan mendasar di hati manusia yang tercantum di ayat pertama ini. 1. Fear of the unknown. Takut akan hal-hal yang tidak kita ketahui, di dalam kegelapan yang kita tidak bisa melihat. Manusia takut akan hal-hal yang tidak terduga. Saat kita tidak tahu masa depan, disitulah muncul keresahan. Akar rasa takut adalah kegelapan di hati. Oleh karena itu dikatakan di ayat pertama ini, Tuhan adalah terang kita. Ketika kita menerima Yesus, kita memang tidak tahu masa depan, tapi kita cukup karena kita tahu Yesus yang memegang masa depan kita. Bahkan jika kita diizinkan mengalami sesuatu yang tidak enak, kita harus belajar percaya pada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang Dia perbuat atas hidup kita. 2. Fear of death. Takut akan kematian. Semua orang pasti ada ketakutan tentang kematian, tapi kematian itu sendiri tidak menakutkan, walau prosesnya memang jelas menakutkan, bagi orang percaya yang tahu bahwa kita akan berjumpa Tuhan Yesus saat kita mati. Tahukah kemana Anda pergi saat kita mati? Sudahkah Anda diselamatkan? Carilah keselamatan yang hanya ditemukan di dalam Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Garis miring. Sudahkah Anda memperoleh hidup yang kekal? 3. Fear of man. Takut akan manusia. Asalkan hati kita benar di dalam Tuhan dan kita hidup sesuai firman, jangan takut apa kata manusia atau apa yang dipikirkan orang. Sebab Yesus adalah benteng hidup kita. Mazmur 27 ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Garis miring. Dunia ini tidak aman. Ketika sukses, jangan tinggalkan Tuhan, karena banyak orang yang ingin keberhasilan kita. Karena itu jangan taruh rasa aman kita di harta atau di status kita. Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Garis miring. Mengapa manusia bisa jadi kejam? Karena iblis yang merajai dunia ini. Karena itu berjaga-jagalah, kenakan setiap perlengkapan senjata Allah, hiduplah di dalam Tuhan. Peperangan rohani sungguh ada. Dengan Tuhan, kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Mengapa di ayat ini Daud tidak takut? Karena jenderalnya sebenarnya sudah mati. Iblis telah dikalahkan oleh Yesus. Tetap kita harus waspada, iblis seperti singa dengan gigi yang tajam, tapi kita tidak akan berakhir di mulutnya jika kita hidup dalam firman Tuhan dan jika kita penuh Roh Kudus. Jenderalnya sudah mati, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencuri sesuatu secara kekal dari kehidupan orang percaya. Jika kita kehilangan harta sementara, kekurangan, mengalami pukulan, jatuh. Tidak masalah, bangkit lagi. Asal Tuhan beserta dengan kita. Nah, lawan kata takut, bukan berani, tetapi percaya. Percaya atau iman menambahkan keberanian kita. Misalnya kita takut dalam kegelapan, percayalah bahwa iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kita di dalam kegelapan. Mengapa kita takut bangkrut? Tidak punya masa depan. Kita takut ini takut itu. Kita takut soal jodoh, soal pekerjaan. Bagaimana masa depan anak-anak kita? Kita takut akan kesehatan kita, keuangan kita, dan sebagainya. Mari, hari ini rombak cara percaya kita. Nah,
Sekarang kita melihat apa solusi untuk rasa takut itu. Mazmur 27 ayat 41 Hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Garis miring, solusi untuk rasa takut. 1. Diam di rumah Tuhan, artinya terima Tuhan. Diam di rumah Tuhan ini bukan berarti di dalam gereja, tapi berbicara tentang menerima Tuhan Yesus. Akar takut tercabut saat orang menerima atau punya Tuhan Yesus. 2. Menyaksikan kemurahan Tuhan, artinya kita fokus pada Tuhan. Kita tidak bisa mengalahkan rasa takut jika kita lihat yang negatif terus. Lihatlah dan fokuslah pada Tuhan. Fokus pada firman Tuhan, pada kesaksian-kesaksian hidup. Bukan hanya apa yang kita tonton tapi juga yang kita dengarkan. Jaga apa yang kita tabur. 3. Menikmati bait-Nya, artinya menikmati perkara Tuhan. Takut tidak perlu dilawan, tapi coba nikmati apa yang Tuhan nikmati. Rombak apa yang menjadi kenikmatan kita. Jangan nikmati hal-hal yang buruk seperti senang melihat orang lain celaka, suka iri hati, hati jahat. Jangan isi hati kita dengan kebencian. Penuhi dengan perkara-perkara Tuhan. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Nikmati firman Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, nikmati perkara-perkara yang di atas maka niscaya rasa takut itu akan hilang. Amin. Puji Tuhan ya. Saat ini semua doa yang sudah masuk dalam kolom chat akan kami tumpangkan tangan dan kami bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap doa dan pergumulan yang tertulis di kolom chat. Apapun itu permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu yang mengikuti saat teduh bersama ini. Tuhan ulurkan tangan-Nya yang berkuasa dan menolong. Apapun pergumulan dan permasalahan dari keluarga saat teduh ini, Tuhan jawab semuanya. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang terikat, Tuhan lepaskan. Yang depresi, Tuhan beri damai sejahtera. Yang takut, Tuhan berikan hati yang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan saat ini angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya kasih dari Bapa, anugerah dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus turun atas engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati buah kandunganmu, dan seluruh aspek kehidupanmu. Apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Dengan iman terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.